Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kedua sekarang. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu bagaimana dasar-dasar dalam pembuatan website menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, sekarang di pertemuan yang kedua ini kita akan membuat sebuah isi dari sebuah website menggunakan perintah paragraf. Jadi biasanya kan setiap website itu menampilkan konten atau tulisan yang bisa kita baca, ya bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi. Nah, biasanya dalam pembuatan konten tersebut ada perintah dasar yang digunakan pada HTML. Baik, kita langsung saja mempraktekannya. Untuk latihan yang kedua ini kita akan mencoba ya membuka kembali file yang kemarin kita simpan, yang sebelumnya kita simpan, yaitu latihan1.html. Kalau pertemuan sebelumnya kita membukanya dengan Google Chrome ya untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang karena kita akan mengedit ya struktur HTML ini supaya tidak terlalu banyak yang kita ketik, maka perintahnya adalah kita membuka aplikasi Notepad. Kita buka kembali aplikasi Notepad, kemudian kita open filenya. Sini ada latihan HTML di desktop ya, latihan HTML, filenya tidak terlihat. Kita pilih all file. Nah, ini pilih latihan HTML, kita open. Ini belajar HTML dasar. Ya, kita kasih nama 2. Ini selamat datang di halaman website saya, boleh kita tambahkan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan menggunakan perintah paragraf supaya nanti tulisan-tulisan yang ditampilkan itu lebih rapi lagi, yaitu kita gunakan perintah scriptnya adalah P. Nah, ini untuk menampilkan perintah ini digunakan untuk membuat paragraf. Nanti bisa kita akhiri dengan perintah yaitu seperti ini. Ada tanda garis miringnya. Ingat, di HTML itu kalau sudah dibuka dengan perintah ini, maka pasti diakhiri dengan ini. Seperti ini contohnya, body diakhiri dengan tanda garis miring. Baik, kita coba. Nah, untuk paragraf ini kita bisa gunakan ada rata kiri, kemudian atau disebut juga dengan elegant left, kemudian tulisan itu nanti di tengah, center, tulisan itu rata kanan yaitu right, atau rata secara keseluruhan yaitu justify. Sama seperti di Microsoft Word, cuma bedanya kalau di HTML kita harus mengetikkan perintah-perintah itu. Kita tambahkan di sini P ya, paragraf, elegant sama dengan contoh. Ya, kita akan buat 3 ya. 3 nanti kita contohkan. 4 kita buat, yaitu left, center, right, dan justify. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Baik, yang pertama kita coba seperti ini ya. Ini kita gunakan kutip 2, left ya. Sebenarnya tanpa kutip 2 pun bisa. Jadi nanti tinggal pilihan kawan-kawan saja mau menggunakan tanda kutip 2 apa enggak. Baik, kita ketik di sini contohnya. Saya akan buat kalimat web browser adalah perangkat utama yang akan kita gunakan. Kita gunakan untuk menampilkan
menampilkan, ini bisa di enter apa, halaman, untuk menampilkan halaman web yang pada dasarnya terbuat dari HTML dan CSS. Oke, sudah selesai kita buat satu paragraf. Kita buat lagi sekarang paragraf yang kedua. Kita buka dengan P Elegant sama dengan, ya bisa kita gunakan tanpa tanda kutip 2, nggak ada masalah ya. Kita ketik di sininya yaitu setiap browser memiliki perbedaan dalam hal menampilkan halaman web dan fitur yang didukung dalam HTML dan CSS, yang didukung dalam HTML dan CSS. Kita tutup ya perintah paragrafnya. Ini yang kedua, yaitu kita gunakan perintah Elegant Center. Baik, yang ketiga kita gunakan lagi, yaitu kata kanan ya, P Elegant sama dengan right, seperti ini. Kita ketik lagi, boleh jadi halaman web, boleh jadi langsung saja gini ya, halaman web yang Anda buat ditampilkan benar pada salah satu browser, namun acak-acakan pada browser lainnya. Oke, kita tutup perintah paragrafnya. Baik, yang terakhir kita gunakan P Elegant sama dengan justify ya, untuk mempercepat kita kopas aja tulisan ini. Jadi nanti teman-teman boleh ganti ya tulisan atau kata-kata yang ada di kalimat yang ada di sini, boleh kalian ganti dengan tema apapun untuk proses awal supaya bisa mudah dipahami dan tidak menjenuhkan. Saya langsung paste saja ya tulisan yang sama dengan yang di atas. Baik, sudah jadi. Berikutnya kita coba simpan sekarang ya. Kita simpan saja langsung, save as dengan nama latihan 2.html. Kita save ya. Oke, sudah ada di sini filenya ya, latihan 1 dan latihan 2. Sekarang kita buka ya menggunakan browser Google Chrome. Kita lihat hasilnya seperti apa. Terlihat seperti acak-acakan ya kawan-kawan. Coba sekarang kita perkecil tampilannya nih. Ini karena tulisannya sedikit ya, jadi tampilannya seperti ini. Tapi kita coba perkecil halaman Google Chrome nya, kita perkecil. Nah, kita rubah seperti tampilan di handphone, lebarnya seperti ini. Baik, kita perhatikan sekarang secara seksama. Nah, perintah yang kita ketik tadi, nah ini kita tampilkan, coba
agar mudah dipahami ya. Oke, kita lihat di sini. Pada paragraf pertama ya kita gunakan perintah apa nih? Left ya. Rata kiri. Kita lihat sini. Ya. Di sebelah sininya rata, di sininya tidak. Ya, ini yang disebut dengan origin left. Kemudian yang kedua center. Center itu di tengah posisinya. Nah, ini kita lihat nih paragraf yang kedua. Nah, kita lihat paragraf yang kedua. Tulisannya apa? Di tengah. Posisinya berubah ya kawan-kawan paragrafnya. Nah, yang ketiga kita lihat rata kanan ya. Kita lihat rata kanan. Nah, ini juga sama nih, kita lihat perubahannya. Di sininya tidak rata, tapi di sininya rata sebelah kanannya. Nah, yang terakhir adalah justify kiri dan kanan. Kita perhatikan sini. Ini karena sedikit ya kawan-kawan. Coba kalau kita tambahkan lagi tulisannya ya. Ini maaf ya, walaupun nggak nyambung. Oke, kita coba lagi ya, copy paste aja di sini. Kita tambahkan lagi kalimatnya biar lebih banyak ya. Kita simpan sekarang, save, kita reload lagi halamannya. Nah, ini akan terlihat hasilnya. Kiri dan kanan rata. Nah, inilah dasar-dasar HTML yang kedua. Kita sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat mempraktekannya. Silahkan bila ada yang perlu ditanyakan, isi di kolom komentar hal-hal yang positif. Insya Allah nanti kami akan bantu menjawabnya. Dan bila ada yang kurang dipahami ya, silahkan tanyakan saja pada kolom komentar. Berikan komentar yang baik. Jangan lupa bila menyukai dengan video ini dan bermanfaat video ini untuk kita semua, like dan subscribe channel ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.